Nah, ini yang pertemuan kemarin, ya, yang buat Pi Putri, Pi April yang nggak hadir, boleh cek lagi kemarin kita bahasnya seperti apa. Dan untuk pembahasannya sendiri yaitu ini ya. Kemarin kita ngebahas tentang konsonan kelas bawah. Nah, ini aku udah kasih PDF-nya, jadi teman-teman tinggal cocokkan lagi buat tulisannya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, ini udah yang kemarin aku kasih lihat. Nah, untuk sesi kelasnya seperti apa, ini rekamannya ya, jadi bisa diulang lagi. Pun buat teman-teman yang kemarin hadir, misalkan kayak masih belum ada yang dipahami, boleh dicek lagi. Tapi kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut ke materi berikutnya? Jadi aku anggap nih teman-teman sudah hafal ya kelas atas, kelas tengah, sama kelas bawahnya. Gimana? Mi Kamtamai, ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut atau aman? Kalau saya aman sih PIB. Aman ya, Bajar ya. Tinggal Ya, eksekusinya aja nih kayaknya. betul, betul. Siap, 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 siap. Ya udah, kalau gitu kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, meskipun sebenarnya eh, konsonan itu sudah habis ya, kelas atas, kelas bawah, sama kelas tengah, tapi pembahasannya masih belum habis ya, teman-teman. Tapi nggak akan nambah lagi si kosakatanya, si hurufnya. Jadi udah itu semua. Jadi teman-teman tinggal hafalin itu aja. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca ya. Ini belum aku kasih, nanti habis kelas aku kasih. Teman-teman bisa baca, materi kita selanjutnya adalah tentang konsonan akhir. Apa sih itu konsonan akhir? Jadi konsonan akhir itu adalah, jadi yang semua teman-teman kemarin selama 3 sesi itu pelajari, itu adalah konsonan-konsonan yang ada, yang bunyinya merupakan apabila konsonan itu berada di awal suatu suku kata, teman-teman. Jadi gini, aku terangin ya. Teman-teman harus paham dulu konsep mengenai kata dan suku kata, ya. Coba kita tes dulu. Nah, ini yang disebut kata ya. Kalau pakai kata yang sama kata. Kata itu disebut kata. Nah, kata itu terdiri dari dua suku kata ya. Ada ka sama ta. Benar nggak? Ada ka sama ta. Ya. Nah, di bahasa Thailand ya, satu buah suku kata itu bisa terdiri dari, yang pertama, bisa terdiri dari konsonan plus vokal, ya. Nanti vokal kita akan belajar setelah ini. Terus bisa juga terdiri dari konsonan, vokal, konsonan. Nah, terus yang nomor 3 bisa juga vokal dulu, lalu konsonan. Nah, tapi untuk yang nomor 3 ini, coba aku kasih tuh kurung ya. Secara bunyi itu bisa vokal dulu lalu konsonan. Tapi secara tulisan itu nggak bisa ya. Jadi meskipun vokal itu di depan, kalian akan harus menuliskan konsonan karena vokal itu tidak bisa berdiri sendiri. Nanti di bab vokal akan lebih jelas lagi kita ngomonginnya ya. Tapi di sini di awal aku kasih tahu bahwa meskipun bunyi vokal itu ada di awal ya. Misalkan contoh nama nih ya, nama Ahmad aja ya. Nama Ahmad kan terdiri dari dua suku kata, ah dan mat. Nah, secara bunyi ya, itu kan kalau di tulisan alfabet Latin, secara bunyi dan secara tulisan juga vokal duluan ya, a kemudian h. Nah, tapi di Thailand itu secara bunyi bisa ah, bisa gitu, tapi secara tertulis harus ada konsonan di depan vokal ini, harus ada konsonan lagi. Tapi nanti konsonannya tidak dibaca kayak gitu ya. Nah, tapi itu nanti pembahasan lebih lanjutnya di vokal. Makanya kenapa yang satu buah suku kata itu dalam bahasa Thailand terbentuknya hanya dua ini ya, konsonan plus vokal, terus konsonan, vokal, konsonan, kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ini, konsonan yang ada di akhir. Jadi ini konsonan awal, terus ini konsonan yang ada di akhir. Nah, yang udah teman-teman pelajari, yang kita pelajari 3 pertemuan ke belakang itu, apabila konsonan-konsonan tersebut berada di posisi ini ya, teman-teman. Di posisi ini ya, di posisi awal, konsonan awal ini.
Ya, itulah bunyi-bunyi semuanya yang udah teman-teman pelajari kemarin. Itu semua apabila mereka ada di awal. Kalau misalkan mereka ada di akhir, ya posisinya ada di sini, itu beda lagi. Ya, dalam bahasa Thailand, apabila ada konsonan di akhir suatu suku kata, itu mereka hanya akan mengeluarkan 8 bunyi ya, teman-teman. 8 bunyi. Nah, hanya akan mengeluarkan 8 bunyi saja. Apa itu 8 bunyinya? Gampang banget ya, itu ada sih di PDF-nya. 8 bunyi ini K, T. Ini bunyi-bunyinya. K, T, P, M, X, M, N, W, Y. Ntar ada yang masuk. W, Y, Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, ada 8 ya. Ada 8 bunyi. Jadi di dalam bahasa Thailand itu nggak ada bunyi akhir L, terus bunyi akhir, apalagi tuh yang nggak B, terus bunyi akhir apalagi D gitu ya, bunyi akhir apalagi. Yang nggak ada. Pokoknya yang selain 8 ini tuh nggak ada. Makanya kenapa orang Thailand itu bukan kesulitan ya, tidak biasa, atau mungkin ketika kita dengar orang Thailand ngomong bahasa Inggris akan karena ini siapa nih? Karena mereka tidak punya bunyi-bunyi tersebut. Kalau misalkan bunyi bahasa Inggris itu kan konsonannya banyak banget ya, bunyi yang ada di akhirnya gitu ya. Nah, kalau di Thailand hanya ada 8 bunyi aja. Jadi mereka kesulitan untuk membunyikan suara-suara lain di luar ke-8 ini. Kayak gitu, apabila terletak di akhir, kayak gitu. Makanya mereka jarang sekali bisa membunyikan bahasa Inggris dengan baik, karena mereka hanya punya 8 bunyi aja ya, teman. Itu alasannya. Nah, terus kalau yang kemarin itu, konsonan yang ada di awal itu, kita baginya ke dalam 3, which is ada kelas atas, kelas tengah, sama kelas bawah. Nah, kalau konsonan akhir ini, kita baginya 2, dibagi ke dalam 2 ya. Konsonan akhir itu dibagi ke dalam 2. Yang pertama itu kita sebutnya konsonan mati, ya, terdiri dari K, T, P. Ini gampang banget ya ingetnya, kayak KTP gitu. KTP, kayak KTP kita. KTP. Terus yang kedua adalah konsonan hidup. Ini lebih banyak alias sisanya. M, N, W, Y. Nah, ini ngapalinnya gimana? Itu aku udah ada ya di sini nih. Tinggal tambahin huruf A aja. Mana wayang? Mana wayang? Mana wayang? Kita ambil konsonannya ya. M, N, W, Y. Mana wayang? Ya, itu konsonan hidup dan konsonan mati. Kenapa sih KTP disebut konsonan mati dan mana wayang disebut konsonan hidup? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, baiklah. Nah, nggak tahu, Pi. nggak tahu. Sorry, ini suku kata ya maksudnya. Suku kata mati, suku kata hidup. Bukan konsonan. Nah, jadi konsonan akhir dibagi 2 ya. Ada suku kata mati sama suku kata hidup. Nah, kenapa sih KTP bunyi ya, bunyi bukan huruf ya, bunyi KTP itu disebut suku kata mati karena ketika kita panjangkan bunyinya itu kita nggak bisa panjangkan bunyi itu. Misalkan nih, kalau yang suku kata hidup itu sebaliknya. Ketika kita panjangkan bunyinya itu masih bisa berbunyi. Misalkan ini bunyi M. Itu kan ketika kita panjangkan M masih bisa kan, terus N masih bisa, masih bisa, masih bisa, terus eng masih bisa. Jadi panjangkannya bunyi ininya ada di belakang ya. Jadi bukan W, bukan Y, itu berarti yang dipanjanginnya E-nya, bukan W-nya. Jadi M, N, eng itu masih bisa panjang kan. Tapi beda kalau K, T sama P, cobain sendiri, nggak bisa dipanjangin. Ek, udah aja, mati. Ek, gitu. Nggak bisa ek panjang gitu. Gitu nggak bisa. Ek,
juga kan, langsung nggak ada bunyinya kan, mau kita panjangin juga nggak bisa add, cobain aja sendiri. Terus app nggak bisa kan, nah itu disebut suku kata mati. Ya, KTP itu suku kata mati, mana wayang suku kata hidup. Nah, jadi ada yang harus diingat lagi ya, kalau yang konsonan awal itu kelasnya, mana aja yang masuk kelas atas, mana aja huruf yang masuk kelas tengah, mana aja huruf yang masuk kelas bawah. Untuk konsonan akhirnya yang harus diingat ada 2 aja, mana aja bunyi yang masuk suku kata mati, terus mana aja bunyi yang masuk suku kata hidup. Nah, kenapa sih harus harus ngapalin ini? Karena ini nanti mungkin sekarang belum make sense ya kenapa harus ngapalin ini, tapi nanti semakin ke depan makin make sense bahwa ini tuh untuk nanti ngelihat nadanya. Jadi ini semua adalah untuk menentukan nada pada akhirnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang aku mau coba dulu nih. Misalkan kayak gini ya yang dimaksud suku kata akhir, yang dimaksud konsonan akhir dalam bahasa Thailand tuh kayak gini. Misalkan tadi tuh aku terangin dulu ini PDF-nya dulu ya, baru nanti aku kasih. Coba sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Paham nggak konsepnya atau kecepatan? Paham. Paham, Bi. Paham. Paham ya, siap. Paham, Bi. Jadi kalau paham, aku hapus dulu. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ya udah ada ya, nanti kalian juga bisa baca lagi ketika. Nah, sekarang kita ke suku kata mati dulu nih. Nah, suku kata mati itu bunyinya ada 3. Bunyi K, bunyi T, sama bunyi P. Ini sekalian aku terangin gimana cara baca PDF-nya ya. Yang pertama nih, bunyi akhir K. Cuman ada 4 huruf ya. Terus aku warnain merah sama hijau. Kenapa? Ini ada ya keterangan warnanya. Jadi yang warna merah itu yang kalau diletakkan di awal bunyinya adalah G. Kalau hijau itu kalau diletakkan di awal dia bunyinya KH. Maksudnya ini adalah keterangan yang kemarin biar teman-teman juga bisa ngelihat bedanya. Oh jadi yang 3 ini kalau di depan itu KH, tapi kalau dia posisinya ada di belakang berarti K aja gitu. Terus ini juga kalau di depan dia lebih ke G, tapi kalau di belakang dia jadi K begitu. Jadi huruf yang mengeluarkan bunyi K di akhir suku kata itu ada 4 ini ya, which is kokai ya, terus kokai, sama kokata. Itu ya teman-teman, jadi harus diingat. Ini yang mengeluarkan bunyi K. Terus, nah ini kita lanjut ke yang T ya. Jadi ini T kayaknya paling banyak deh kalau nggak salah T ya. Jadi T cukup banyak. Ada 16 ada 16 aksara atau konsonan yang kalau diletakkan di akhir dia bunyinya semua jadi T ya, tanpa beda-beda. Jadi semuanya T aja. Nih ya. Yang warna hijau itu yang kalau di awal dia bunyinya D, kalau di akhir jadi T kayak gitu ya. Terus yang biru itu yang bunyi awalnya T, akhirnya jadi T. Ini gampang ya karena awal dan akhir sama. Terus yang kuning itu dia bunyi awalnya S nih ya, lihat keterangan warna. Dia bunyi awalnya S kan, so, re, si, so, sala, so, se, so, so. Tapi kalau diletakkan di akhir, jadi T bacanya, jadi T. Nggak ada akhiran S ya, dalam bahasa Thailand itu nggak ada. Terus ini, yang merah itu bunyi awalnya TH yang ada nafas. Jadi ini nggak terlalu jauh lah ya. Jadi memang dia awalnya juga udah TH, tapi di akhir jadi T yang nggak ada nafasnya. Terus ini yang 2 lagi, ini bunyi awalnya J, ini bunyi awalnya C. Kalau di akhir jadi T ya. Nah, ini mesti dihafal nih ya. Bunyi akhir T cukup banyak, ada 16. Tapi kalau misalkan teman-teman udah hafal bunyi awalnya, pasti bisa mengira-ngira kok nggak jauh ya, ini juga bunyi awalnya G, KH, terus kalau di akhir jadi K, nggak yang langsung tiba-tiba jadi M gitu bunyinya, nggak kan. Jadi masih dekat gitu dengan bunyi awalnya. Ini pun sama, kecuali yang S kali ya. Yang S ini, segerombolan S ini agak beda gitu. Awalnya S, tiba-tiba kalau di akhir jadi T, itu aja sih. Sisanya memang dari awal deket-deket T kan, kayak D, T, terus TH, sama ini
C sama CH. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu totalnya ada 16. Terus yang selanjutnya di konsonan di suku kata mati itu ada bunyi akhir P. Dia cuman ada 5 aja ya, cuma ada 5 aja. Which is B ya, bobaimai. Ini juga deket lah, B sama P itu nggak beda jauh ya, jadi bisa diingat. Terus ini memang P, popla, jadi awal P, akhirnya juga P. Terus ini juga ya, awalnya F, akhirnya jadi P, nggak beda jauh. Ini pun sama, PH jadi P, ini juga PH jadi P, kayak gitu. Jadi nggak yang melenceng banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu bunyi awalnya, insya Allah pasti hafal dan tahu juga udah otomatis bunyi akhirnya. Itu ya. Nah, suku kata hidup nih, suku kata hidup lebih gampang ya. Jadi dia, apalagi yang ini, M, W, Y, itu dia cuma satu aja. Jadi apa nih, Moma itu memang awalnya M juga, akhirnya M. Terus Wowen juga memang awalnya W, akhirnya W. Terus Yoyak awalnya Y, akhirnya jadi Y juga. Terus Ngongu awalnya terus akhirnya juga ya. Jadi enggak beda jauh. Nah, yang terakhir, ini terakhir enggak ya? Yang terakhir itu bunyi akhir N, dia ada 6. Ya, dan ini cukup ada yang berbeda. Jadi kalau yang merah itu memang bunyi awalnya dia N ya. Kita udah mengenal nono sama nonen. Jadi kalau ada di akhir juga dia N. Terus yang hijau nih, dia ini yoying. Yoying. Yang awalannya Y, kalau di akhir jadi N. Terus rorea, ya rorea awalannya R, kalau di akhir jadi N. Terus juga ini loling, kalau awalannya L, bunyi akhirnya jadi N. Terus locula juga awalannya L, bunyi akhirnya jadi N. Udah itu aja yang beda. Ini ya. Yang bukan warna merah nih agak beda nih. Y, R, sama L. Dia kalau berada di akhir jadi N. Seperti itu teman-teman. Gimana? Kira-kira bingung atau atau waduh makin banyak lagi nih yang harus dihafal. Boleh. PFB. Halo. Boleh, Pi. Iya. Bisa tolong ke atas nggak yang ada akhiran yang K tadi? Bunyi akhir K. Bunyi akhir K. Ini. Ya, yang ini pihak. Benar. Ini yang pertama kan kokai toh. Gogai. Kalau dari PDF itu kan tertulisnya gogai ya. Gogai, terus kokai, kokai, sama korakang. Itu kan. Betul. Terus ini di sini PFB nulis bunyi awal G. Itu artinya kalau dia ada di awal kata, dia dibacanya G. Gitu kan. Suku kata ya. Iya betul, awal suku kata. Betul. Awal suku kata dia dibacanya G, tapi kalau dia posisinya di akhir suku kata, dia jadinya K. K, betul. Benar gitu. Oh, oke. Yang lainnya juga gitu. Kalau ada di awal KH yang belakang K. Oke. Oke, berarti yang ke bawahnya gitu. Betul. Menyamakan konsep. Menyamakan konsep biar nggak salah ya. Betul ya. Soalnya tadi kayak ke bawah cepet. Jadi kayak aku masih nangkep ya? kayak gini. Iya, banyak kan soalnya ini. Nanti tinggal dihafalin aja. Gitu. Nanti tinggal dihafalin aja. Nanti aku kasih PDF-nya. Nanti teman-teman tinggal hafalin aja. Mana bunyi yang mana kayak gitu ya. Nah, sekarang kita belajar konsepnya dulu. Jadi supaya persepsinya sama apa yang dimaksud ya. Jadi apa sih namanya? Kemarin waktu pas yang kita ngafalin konsonan itu kan kita ada bunyi, terus ada nama kan, kayak gokai, terus kokai. Nah, nanti kalau mereka ini udah jadi kata, itu misalkan melihat huruf ini ya, bentar. Melihat ini, misalkan apa ya? Nah, misalkan huruf kokai, ya ini itu nanti kita nggak bacanya kokai lagi langsung gitu. Misalkan nanti ada apa namanya? Ada kata-kata apa namanya? Ada huruf lain gitu.
Jadi nggak dibaca go terus apa gitu, tapi kita bacanya ini yang pertamanya. Jadi kan bunyinya itu go ya, namanya guy. Berarti representasi hurufnya itu G. Jadi ini ada huruf G. Jadi ini ada huruf G. Bentar. Mana nih? Oke. Nah, jadi ini adalah huruf G, kayak gitu. Terus ini vokal ya, yang sebelahnya. Itu A. Terus yang terakhir itu moma, kan kita udah tahu. Nah, kita nggak nulis mo, tapi kita nulisnya M. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita mengeja, baru kita bilang kokai, saraa, moma. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau baca, itu nanti huruf depannya aja yang dibaca. Jadi misalkan kokai, berarti itu adalah huruf G, kayak gitu. G. Terus ini yang belum kita kenal ya, yang di tengah itu adalah vokal A. A. Terus ini kita udah tahu ya, moma. Moma itu depannya apa? M kan? Mo. Depannya M. Oh, berarti M, kayak gitu. Kayak gitu ya konsep yang kemarin. Jadi harus tahu dulu. Ini kalau nanti melatinkan itu kayak gitu, sama ngebaca juga kayak gitu. Jadi yang diambil itu yang huruf pertamanya ya, gokai berarti G, kokai berarti K. Ya, kayak gitu. Itu. Nah, sekarang mereka-mereka ini yang udah kemarin teman-teman pelajari, posisinya sekarang ada di akhir. Nah, kalau posisinya ada di akhir, nanti beda lagi bunyinya. Seperti apa? Yang seperti yang tadi yang ada di PDF ini ya. Itu ada K, ada T, ada P, sama ada mana wayang. Misalkan contohnya kayak gini. Siapa coba aku lihat dulu nama teman-teman. Nah, ada yang namanya Nurul. Nurul, ada berapa kosakata? Ada berapa suku kata, Nurul? 2. Ada 2 ya. Nu sama Rul. Nu sama Rul. Ya kan? Nu sama Rul. Nu nggak ada masalah nih. Konsonan awal, konsonan sama vokal. Nu gitu ya, vokal nanti belakangan. N kita udah belajar ya, N ada apa aja. Itu tinggal ditulis di nu. Nah, terus nih yang kedua, R, U, L. Rul. Nah, di Thailand kira-kira ada nggak bunyi akhir L? Gak ada. Nggak ada. Ada kan? Adanya KTP sama mana wayang. Mana wayang. Terus kita lihat kalau bunyi L itu jadi apa ya? Nah, sekarang kita lihat dulu L. L yang bunyi awalannya L. Berarti ada lo ya. Lo. Lo itu ada apa aja? Ada 2 kan? Ada loling sama ada locula. Oh, ini nih ketemu nih. Ada loling sama locula ya. Representasi L itu ada lo, ling, sama lo, cula. Sekarang kalau mereka di akhir, ya di akhir suku kata, seperti di kata rule, kok gini? Seperti di kata rule, itu jadi apa ya? Oh, ternyata jadi N. Ini ya yang teman-teman lihat, jadi N. Kayak gitu. Nah, jadi di orang Thailand membacanya nggak akan nurul, tapi apa? Nurun kayak gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Karena nggak ada bunyi L, dan L itu jadi apa tadi, jadi N ya, gitu teman-teman. Itu konsepnya yang penting yang harus dipahami, seperti itu konsepnya. Kok jadi gini ya? Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Tapi sebenarnya bukan berarti mereka nggak bisa ya, hanya nggak ada gitu, dari bahasanya itu nggak ada bunyi L. Nah, kalau misalkan mereka maksa untuk membunyikan L seperti apa yang mereka dengar dan seperti seharusnya, nurul itu mereka biasanya jatuhnya jadi ke W, jadi nurul. Jadi pasti mereka bilangnya gitu. Kalau mereka berusaha banget untuk membunyikan L ya, seperti yang mereka dengar gitu, misalkan Nurul, nanti pas ke sana, namaku Nurul gitu kan, mereka pasti dengar dan mereka akan coba menirukan, itu pasti nanti jatuhnya ke W, jadi Nurul gitu. Jatuhnya pasti kayak gitu. Itulah salah satu konsepnya ya. Jadi konsepnya dulu nih teman-teman, apakah paham atau enggak? Semoga enggak kecepatan ya. Nah, untuk huruf-hurufnya sendiri nanti kan aku kasih, jadi nanti teman-teman bisa hafalin sendiri ya.
Cuman aku mau nerangkan konsepnya dulu gitu. Gimana? Tanya, Pi. Tadi kalau misalnya nggak jadi ngomong, nggak jadi ngeja Nurul, terus jadinya kan ke maksain tuh itu huruf. Tapi tulisannya apakah jadi nu, terus ru, nggak pakai L, nggak pakai yang loling atau lojula juga nggak? Atau ganti W? Atau tetap ditulis Nurul? Cuman spellingnya aja yang Spellingnya akan tetap seperti namanya, Nurul, N-U-R-U-L. Cuman ketika bukan berarti kita ganti ke W. nggak diganti ke W. Oke. Terus Pi tanya lagi. Itu tadi kan Nurul, belakangnya L kan. Gimana cara menentukan L-nya itu pakai loling atau lojula? Nah, kalau misalkan nama seseorang ya, yang bukan kosakata bahasa Thailand gitu ya, nama itu balik lagi ke orangnya. Jadi terserah mau pakai yang mana aja. Balik lagi ke orang. Suka-suka gitu maksudnya? Ya, suka-suka. Balik lagi ke orang yang punya nama itu. Balik lagi ke orang yang punya nama itu. Kayak gitu. Gitu. Kalau nama. Tapi kalau misalkan sebuah kata yang memiliki makna, memiliki arti, itu sudah ditentukan. Maksudnya pakai ini spellingnya gitu. Kayak gitu. Ya, itu perjalanannya masih jauh ya, Pi? Kalau itu jam terbang. Jadi sekali lihat kata itu, ya spellingnya harus itu gitu. Oke, Pi. Terima kasih. Sama-sama. Nah, gitu. Tapi kalau untuk nama itu balik lagi ke orang yang punya nama itu. Termasuk juga kita mau nama itu diucapkannya gimana gitu. Misalnya tadi Nurul, aslinya kan Nurul. Misalkan, tapi kan orang Thailand kalau L Nurun gitu kan. Tapi orang yang punya nama Nurul ini harus Nurul. Aku pinginnya dipanggilnya Nurul, nggak mau jadi Nurul. Gitu. Pasti mereka akan berusaha manggilnya Nurul kayak gitu. Jadi kalau nama balik lagi ke yang punyanya. Tapi kalau kosakata dalam bahasa Thailand itu harus udah ada dari sananya. Pakai huruf ini, pakai huruf ini, pakai huruf ini. Oh, teman. Gitu gimana? Apakah pusing pusing atau enggak? Apa mau dilihat dulu coba ini yang bunyinya K ya, teman-teman. Ada 4. Jadi boleh teman-teman sambil buka catatannya, huruf ini di buku teman-teman ditulis di mana, terus boleh dikasih keterangan bawahnya ini kalau bunyi akhir itu K. Kalau ada di akhir K. Ada 4. Coba ditulis dulu. Karena konsonan akhir ini udah sampai segini aja. Jadi kita langsung lanjut ya, teman-teman. Ini teman-teman catat dulu di note-nya. Karena kan kemarin kayaknya pasti nulis-nulis huruf kan ya. Nah, coba di bawahnya dikasih keterangan ini yang K ya. Ada huruf ini aja. Terus sekarang yang T nih, ini agak banyak. Coba dikasih keterangan di bawahnya. Siapa ya yang ada S-nya? Namaku ada S-nya. Misalkan Darusman, ini nama panjangku ya. Darusman, kan ada 3 kata nih, Darusman. Nah, ini pasti orang Thailand bacanya Darutman, karena nggak ada S di belakangnya. Darutman. Nah, kalau teman-teman pernah belanja baju di sana, ini sambil teman-teman kasih keterangan ya, aku sambil cerita. Kalau belanja baju di sana kan ada size-nya. Terus kan size itu ada S, terus ada apalagi M, L, ya inilah ya. Nah itu tuh kalau kita bilang, mereka juga bilang size bukan size ya, tapi mereka bilangnya size.
Sai. Jadi nggak dibaca yang akhirnya. Size itu kan kayak gini. Size gitu kan. Size. Nah, itu jadi sai mereka bacanya. Terus kalau misalnya kita bilang size S, itu mereka kayak, hah, apa sih gitu. Karena mereka bilangnya ini bukan S, tapi apa kalau S di akhir? Jadi apa? Kalau S di akhir? Jadi T. Jadi T. Jadi mereka akan bilang size itu size S. Size. Nah, itu nanti kalau belanja di Thailand kayak gitu ya. Tante sering salah paham. Jadi disitulah ya. Terus kalau M biasa ya, M. Nah, kalau L itu jadi bukan ke N ya, tapi ini. Jadi ke W. Jadi L, sai L. Jadi bukan sai L, sai L. Itu. Iya. Jadi memang kalau ngomong bahasa Inggris di sana, bahasa Inggrisnya harus versi Thailand, harus dimasukin ke bunyi-bunyi yang ada di Thailand. Karena kalau enggak, ntar mereka nggak ngerti gitu. Jadi harus dimasukin ke bunyi atau suara yang ada di bahasa Thailand. Okay. Aku juga pernah ada temen Thailand manggil aku Epiu, bukan Epiu. Manggilnya apa? Epiu. Epiu, iya karena L ya belakangnya. Iya. Ngerti sekarang kenapa. Gitu. Begitulah alasannya. Karena dia cuma punya 8 ya konsonan bunyi di akhirnya gitu. Tidak sekaya bahasa lain bunyinya. Itu teman-teman. Ini yang T udah ya. Ditandain. Ini T paling banyak sih. Tapi juga meskipun paling banyak sebenarnya di kosakata sehari-hari itu cuman teman-teman hanya akan seringnya melihat ini nih yang ada di akhir. Paling ini dodek ya. Ini S hampir semua. Terus juga ini totahan. Ini sama ini. Maksudnya yang sering muncul berada di akhir gitu untuk kosakata sehari-hari. Kalau ini terus yang ini yang muncul biasanya itu juga kosakata tingkat tinggi ya, mungkin yang udah ngebahas apa-apa gitu. Yang jarang muncul di sehari. Tuh, jadi nggak perlu khawatir. Tuh ya. Lanjut. Nah, ini untuk yang P cuman ada 5 ya. Bobai mai, popla. Tuh, coba ditandain dulu. Nah, yang Raja Thailand yang sebelumnya juga sama ya. Yang terkenal banget tuh siapa namanya? Bumi. Kalau di Wikipedia pasti ini deh ditulisnya. Tapi kalau baca aksaranya dan orang-orang juga pasti ngebaca ini Bumibol kan. Bumibol. Coba bentar aku coba lihat aksaranya dulu. Ini tuh sebenarnya dibacanya Bumibon ya. Karena kan nggak ada L di belakang. Bumibon. Nih, di Google nama panjangnya Bumibol. Nah, kita bagi-bagi aja kalau masih belum paham. Nah, Bumibol adul ya dej, gitu kan? Nah, tapi ini Bu aman, Mi aman. Nah, ini bol nggak ada L ya. Jadi masuknya ke N. Bumibon. Terus A, berarti bukan adul, tapi adun. Ya aman. Terus ini. J masuknya kemana coba? Tadi ada di atas. J itu cocan masuknya ke T ya. Jadi bukan adul ya dej, tapi adul ya det. Adul ya det. Bumibon adun ya det.
Kayak gitu, teman-teman. Tuh, ini untuk nama ya, yang gampang. Maksudnya, kalau J nama tadi itu apa? ngerti gitu ya. Ya, Bi. Apa? Sorry. Apa? J tadi apa? Cocan. Iya, Cocan. Enggak. Oh, pakai cocan. Dilihat aja Kenapa enggak ininya, pakai aksaranya. co yang lain? Nih, dia pakai cocang di sini ya. Itu terserah pemilik namanya sih. Oh, iya. Kalau nama orang. Oh, oke, Pi. Tuh, teman-teman Kalau lihat aja misalnya kita salah nulis juga, ya enggak salah ya. Maksudnya, misal kayak aku, namaku Virgita, R di sini. Halo? Halo? Ya, enggak, ini biarku cuman bingung aja. Dia kan belakangnya tadi J. Tadi kan kalau nama kan terserah orangnya. Misal bagi si King Bumibol ini, dia menuliskan nama J-nya itu pakai cocan. Tapi kalau orang lainnya nggak ngerti, kalau misal salah nulis, bisa aja salah nulis pakai cocing atau co yang lain kan, Bi? Bisa. Ya, maksudnya memang ada kayak kejadian kayak gitu juga kan? Ada, bahkan di Indonesia pun juga ada, sering. Iya. Oke. Temanku juga ya? nggak apa-apa. Temanku juga namanya Paramita. Orang pasti Paramita dan dia marah. Jangan ada haknya gitu. Jangan ada haknya, nggak ada haknya kayak gitu. Oke. Ya sama, kalau misalkan nanti kita salah nulis ke cocing, namaku bukan cocing ya, pakai cocang kayak gitu. Oh, spell. Ya, spelling. Ya. Oke. Tapi kan ini juga Paramita dan Paramita yang ada haknya juga sebenarnya sama kan, Paramita. Bacanya gitu. Sama, iya. Bacanya gitu. Ya. Oke, Pi, terima kasih. Nah, ini yang Raja Thailand pakainya cocang ya, ternyata pas aku lihat. Cocang, Bumi pon, adun, ya ada. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Yang boleh ditulis nggak ke dalam ya udah dihapus udah deh. Apa? Enggak, biasanya kalau ditulis nanti udah dalam bahasa Thailandnya kayak gimana aja nanti aku bisa samain gitu. Oh, apa huruf Thailandnya apa apanya? Ya huruf Thailandnya yang tadi kayak bumi, adun. Oh, coba. Soalnya masih agak nyangkut di otak aku. Oke, huruf Thailandnya ya. Ini maksudnya, bentar. Bumi pon. Adun. Ya. Nih, gini dia nulisnya. Kalau alfabetnya itu? Ya alfabetnya yang Alfabetnya. Nih ya kalau di aku, kalau di kelas kita bakal kayak gini nih. Adul ya dek. Oh, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di Wikipedia kayak gini, ini mungkin buat orang Inggris. Tapi kalau di aku latinisasinya bakal seperti ini nanti. Nah, makanya kenapa kita harus belajar aksaranya, karena ketika dilatinkan suka berbeda ya tiap orang kayak gitu. Oke. Thank you, Pi. Thank you, Pi. Siap. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang penting paham dulu konsepnya sekarang, nanti ngafalinnya boleh sambil ngafalin. Nah, ini ya. Nah, ini gampang sih kalau yang hidup, paling yang ininya, yang untuk N coba. Nonu, nonen, yoying, rorea, loling, sama locula.
boleh dikasih keterangan. Kalau ini gampang ya. Nah, jangan lupa kalau konsonan akhir ini selain teman-teman harus ngerti konsepnya tadi, juga harus ingat ya, dibagi dua, suku kata mati sama suku kata hidup. Nah, supaya aku tahu apakah teman-teman sudah paham atau belum, aku ada tes kecil, nggak tes juga sih, apa tuh ya, latihan lah. Maaf, kurang ke bawah dikit. Oh, kurang ke bawah dikit. Udah? Udah. Nah, aku ada kuis kecil ya, teman-teman. Tapi aku belum cek nanti. Kalau udah coba aku cek bentar. Nanti bisa teman-teman kerjakan langsung ya. Ini kaitannya sama ini sama yang kemarin juga. Tapi kayaknya lebih banyak tentang ini. Coba nanti aku lihat dulu ya. Nanti pelan-pelan aja, nggak apa-apa sambil lihat catatannya nggak apa-apa. Sudah yang N? Yang N? Oke, siap. Bentar, nyari hurufnya. Nyari hurufnya berpisah ya. Berpisah-pisah. Belum tak urutin. Nanti kalau tak urutin buat tugasnya PFB. Pi, tolong balik yang TH tadi, Pi. Yang mana? T. Bunyi yang T. Ini. Ya, makasih, Pi. Kurang ke bawah dikit. Ya, sudah. Teret. Kalau teman-teman yang lain gimana? Yang Pova sama Popeng sama Pova ikut mana ya, Pi? Nggak ada. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Betul, teman-teman bisa lihat ya kalau sudah dikasih keterangan dari atas sampai bawah, teman-teman akan menyadari bahwa tidak semua itu masuk ke konsonan akhir. Jadi huruf-huruf sisanya yang nggak ada di sini itu dia tidak akan pernah ada di suku kata akhir. Ya gitu. Jadi selalu ada di awal. Begitu, teman-teman. Kalau yang lain gimana? Pi Ana, Pi Fajar, Pi Eni, Pi Putri juga mungkin yang menyimak. Aman? Paham, Pi. Paham ya? Aman. Paham, Pi. Aman, Pi. Siap. Kalau gitu coba. Udah ya? Udah semua apa? Ada yang ketinggalan? Udah semua. Coba aku stop share dulu ya kalau udah. Nanti kalau misalkan ada apa langsung bilang aja ya kayak tadi. Aku coba cek dulu bentar ya. Nah, buat mastiin teman-teman paham atau tidak. Coba ini bukan ya. Kuis. Oh, bukan. Oh, di sini. Bentar.
Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman ngerjain ini, oke. Nah, coba buka ini ya, teman-teman. Bentar, aku cek dulu. Ini udah. Nah, coba ya. Nah, benar. Ini pas banget nih. Coba ini aku copy ya di grup. Copy. Aku copy di grup WhatsApp ya, teman-teman. Bentar. Bentar ya, loading. Loading. Kenapa aku di ini ya? Di sini aja kan bisa sebenarnya. Bentar. Di chat room. Bisa diklik nggak sih kalau di chat room? Kalau aku kasih link, coba ya. Tuh, coba di chat room ada. Kayaknya harus di-copy deh. Wait. Ini aku bisa, ada nih di grup. Bisa ya? Nggak bisa. Oh, aku yang nggak bisa. Nih aku di grup juga. Aku kopas nih, udah muncul nih web WhatsApp-nya. Nah, sudah. Ya ada, Bin. Bisa nggak ininya apa namanya? Teknisnya. Bisa ya, aman ya, nggak gangguan ya? Iya, bisa. Bisa. Hah? Kecil banget tulisannya. Iya, memang default-nya huruf yang itu. Iya. Bisa. Mata yang punya 4 mata nih. Semangat ya, Pi. Ini langsung dikerjain aja. Iya, langsung aja. Nanti aku pengen lihat. Nggak tahu. Sebisanya, coba nanti biar aku tahu teman-teman nanti kurangnya di mana. Yang kelas atas belum. Oke, suku kata. Biar aku pun paham nanti teman-teman kira-kira yang kesusahannya sebelah mana ya. Nih, cuman sekarang yang aku bingungkan adalah, bentar, aku harus masuk dulu ke Google Drive-nya ya, supaya bisa lihat kerjaan. Aku pakai akun yang mana? Bentar. Gimana, ada yang kesusahan? Atau masih aman? Masih aman kayaknya ya. Aman. Ntar ya teman-teman, aku lagi nyari form itu, aku masukin Google mana ya? Tai.
Konsonan. Judulnya kuis 1 konsonan ya. Kalau nggak salah, nanti itu langsung dinilai. Nanti inget-inget ya, teman-teman salahnya yang di mana. Aku takutnya nggak nemu nih di sini si filenya. Harusnya ada, bentar ya. Kuis 1 konsonan. Konsonan, nggak nemu. Konsonan. Kuis konsonan. Oh, aku harusnya buka di Google Formulir. Kok udah submit P, nggak ada nilainya? Oh, nggak ada nilainya ya? Coba. Tapi ada yang ngebetul salahin nggak? Ngebetul salahin. Dikasih tahu. Nggak ada, Pi. Nggak ada ya? Nggak ada. Google Yang 4 bawah doang yang aku tahu, Pi. Yang atasnya kelas atas, bawah, tengah nggak tahu. Belum lihat kemarin. Teman-teman, kok aku nggak bisa dapetin itunya ya, bentar. Aku taruh di mana ya? Nggak dapetin nih. Ada yang sudah lagi? Harusnya sih di sini ada, kenapa nggak ada ya, teman-teman? Di Gform nggak ada. Ya, ini aku lagi buka G Drive-nya. Udah, tapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Iya. Oke. Aku udah Ya, submit juga. Udah submit. Oke, siap. Tapi Ya, ini jawabannya aku. Kenapa, gimana? nggak, jawabannya ada yang sembarangan. Ada yang sembarangan. Nah, ini aku lagi buka G Drive-nya, tapi aku nggak nemu nih, teman-teman. Udah pakai ini juga, apa namanya? Name juga. Search juga.
harusnya cari di mana ya? Oh, bentar. Tapi kalau bukanya pakai Gmail terkait, bukannya bisa lihat respons langsung ya dari linknya? Dari linknya, gimana caranya? Kok aku patok? Bener nggak sih? Aku juga nggak tahu. Aku biasanya masuk ke G Drive-nya. Terus aku langsung buka itunya, filenya. File yang aku kerjain, dan biasanya kan dia ada di atas nih. Tapi karena ini udah lama kan, jadi pas aku cari, nggak ada gitu. Coba ada yang tahu nggak gimana caranya? Coba bentar ya. Coba bentar. Lingua, Spanish, January. Oh, ini coba. Nah, ini harusnya ini ya. Coba bentar. Semoga iya. Kalian ada namanya kan nulis? Tapi ada namanya. Kayaknya ini yang kemarin ada ya. Bentar ya teman-teman. Kayaknya yang satu lagi berarti. Oke. Ini yang Juni. Yang sudah submit perlu submit lagi Pi atau gimana? Enggak ada kok. Cuman aku ini cari filenya bentar ya. Oke. November, September mana ya? Ini gitu. Nah, ini dia. Ini aku tinggal nyari nama teman-teman bentar ya. Nah, ini kayaknya. Nurul Hill, ya, sip. Oke, nemu guys. Bentar ya, ini aku share screen. Tapi nggak ada nilai, ya. Ini ada nilainya Pi Fajar di aku. Coba kita lihat ya. Sama ada koreksi-koreksiannya loh sebenarnya. Tadi tuh kayaknya ada yang masuk. Bentar ya, teman-teman. Kayaknya nggak ada. Oh, udah. Sip. Nah, ini punya Piana ya kayaknya ya. Nurul Hildayana.
Piana cuman salah satu, Pi. Dari 100 Oh, poin, oke. 90. Coba mana kira-kira yang... Nah, ini. Berikut adalah konsonan yang termasuk konsonan kelas bawah. Kecuali... Oh iya. Benar. Kecuali yang oang. Ya. Oke. Karena oang kelas Tengah. tengah. Ini semuanya kelas bawah. Kelas bawah. Ya, betul. Nah, coba yang ininya. Sip, udah paham ya untuk yang konsonan akhirnya nih sepertinya. Sip, nggak ada masalah. Kita lanjut. Piani betul semua ya. 100 Pi. Piani. Indi Oke, dua Pi. selamat. Sip. Main ya berarti Piani. Oke. Pi Putri. Pi Putri berapa nih? 90 kurang 1. Yang mana ya kira-kira? Sama kayak Piana ya. Yang berikut adalah konsonan yang termasuk konsonan kelas bawah kecuali oang. Karena oang kelas tengah, semuanya kelas bawah. Untuk yang konsonan akhirnya nggak ada masalah berarti. Ya, gampang sih. Tinggal langsung nanti aja tinggal langsung latihan. Pigita juga kurang 1 ya. Jangan yang sama lagi. Kalau sama lagi ini dapat piring nih. Berikut adalah konsonan yang termasuk konsonan kelas bawah. Harusnya yang termasuk konsonan kelas bawah. Itu MoMA jawabannya. Memang ini kecil banget ya ampun. Terus aku milih apa itu ya? Kalau Pigita itu milih dodek. Oh, astagfirullah. Dodek itu kan kelas tengah. Itu pasti kirain koka ya. Iya. Karena kecil memang sih huruf Thailand ini defaultnya, jadi teman-teman harus jeli ya. Yang konsonan akhirnya aman. Sip. April. Wow, April karena kemarin nggak ikut kali ya dan belum ngecek. April ini yang sebisanya nggak apa-apa. Di April cuman benar 3 ya, Pi. Iya. Nah, ini berarti April tinggal di hafalannya ya. Konsonan kelas atas, yang termasuk konsonan kelas atas yang mana? Yakni yang kokai. Karena sisanya itu kelas bawah sama kelas yang kokai. Nomor 2, konsonan yang termasuk konsonan kelas atas kecuali ngongo, karena ngongo itu kelas bawah. Nggak apa-apa karena yang kelas bawahnya April nggak hadir ya kemarinnya. Nanti berarti udah tahu kurangnya di mana, jadi tinggal langsung latihan yang itu. Konsonan kelas tengah kecuali ya, ini ada terjebak nih sama kecualinya. Berikut adalah konsonan termasuk konsonan kelas tengah mana aja. Kelas bawah. Ini setipe sih. Nah, iya ini. Nah, yang konsonan akhir nih benar tuh. Karena hadir kan langsung gitu. Nah, ini yang paling bawah nih. Konsonan suku kata, akhir suku kata hidup kecuali yang sosea. Karena kalau di akhir dia jadi T, dan T itu adalah mati. Sisanya hidup. Misalnya hidup. Ini aman ya, April, jadi tinggal nanti langsung dilatih lagi aja. Karena apa? Jangan sampai lupa, karena nanti untuk menentukan nada ya, Pi ya. Iya. Jadi benar harus tahu. Oke, thank you. Akhir nih kayaknya Pi Fajar salah 3. Betulnya 70, keren. Yang salah 3. Ini yang kecuali ya. Berikut adalah konsonan yang termasuk konsonan kelas atas, kecuali ngongo. Karena ngongo itu kelas bawah ya, Pi Fajar ya. Terus konsonan akhir suku kata mati kecuali MoMA. Karena MoMA itu bunyinya M itu hidup, M gitu ya, bisa dipanjang. Gitu. Kalau yang Pi Fajar pilih itu yang mati. Kan pertanyaannya kecuali. Ya, kecuali ini menjebak banget ya. Kecuali. Sama yang terakhir kecuali, sama ya kayak Pi April tadi ya. Oke. Thank you, Siap. Pi. Itu aja sih paling untuk Pi Fajar. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanya dulu? Kalau enggak, mungkin kita akan lanjut. Karena masih ada waktu, kita lanjut. Aku stop share dulu. Sambil kalau ada yang mau ditanyain, boleh.
Jangan lupa PDF-nya ya, Pi. Oh iya pasti. Ditaruh. Biasanya tak baca-baca lagi. Siap, Pi. Nanti aku langsung share. Tapi mungkin baru yang ini dulu ya, baru yang konsonan akhir dulu. Terus Yang kita bunyi lanjut. mati tadi kan. Iya. Bunyi mati sama bunyi hidup. Kita lanjut ke ini ya, teman-teman mana? Salah. Kita sneak peek dulu ke vokal ya, karena konsonan untuk saat ini konsonan segitu dulu, tapi nanti ke depan masih ada dikit lagi. Tapi kita langsung ke vokal dulu ya, karena yang kurang sedikit tadi itu nanti pas vokalnya udah hafal juga, biar enak. Bentar. Vokal. Nah, oke. Ini jadi aku terang dulu ya teman-teman. Nanti langsung juga aku kasih ini ya sekalian aja berarti. Nah ini harus agak diperhatikan juga ya. Bentar. Oke. Beda belum? Sip, jadi aku asumsikan teman-teman sudah paham mengenai konsep yang konsonan akhir. Hafal enggaknya nanti kan dikasih, nanti boleh dihafalin ya supaya nanti lancar. Soalnya karena nanti makin ke sini kan akan makin hilang tuh penggunaan Latinnya, karena aku akan pakai aksara Thailand. Jadi teman-teman dipastikan harus sudah bisa ya dan harus sudah hafal gitu apa yang sudah diajarkan. Nah, lanjut sekarang kita ke vokal. Sebelum aku bahas dulu, teman-teman harus ngerti dulu konsep vokal di dalam bahasa Thailand ya. Jadi kalau di Indonesia itu atau di alfabet itu vokal itu dilambangkan ya, seperti A, I, U, E, O itu dilambangkan. Nah, O. A, I, U, E, O. Dan penulisan alfabet itu adalah pinggir-pinggiran ya. Jadi satu huruf, terus tulis satu huruf lagi, kayak gitu. Nah, kalau konsep di aksara Thailand kan nama aksaranya tuh kan abugida ya, yang waktu pas pertemuan pertama kita udah bahas. Nah, abugida itu vokalnya itu bukan merupakan huruf ya, melainkan perlambangan kayak gitu. Karena dia bukan huruf, jadi kita tidak boleh memperlakukan dia sebagai huruf kayak gitu. Berarti kelakuan dia itu beda dengan konsonan ya. Kalau konsonan di bahasa Thailand itu sama seperti alfabet di kita, nulisnya pinggiran-pinggiran. Itu salah satu kriterianya. Tapi kalau si vokal ini karena dia bukan merupakan huruf, jadi kelakuannya pun beda. Si vokal ini dia nggak mesti ditulis sampingan dengan konsonannya ya. Jadi ditulisnya itu adalah misalkan ini konsonannya. Ditulisnya itu bisa di depan konsonannya, bisa di sini, bisa di atasnya, bisa di belakangnya, dan juga bisa di bawahnya. Kayak gitu ya. Jadi kita jangan bingung kenapa ini kayak gini ya, karena memang dia bukan alfabet kayak gitu. Dia adalah abugida kemarin. Jadi kalau di abugida itu vokalnya bisa ditulis di depan konsonan, di atas, di belakang, dan di bawah. Tapi nggak bebas ya. Jadi maksudnya ada vokal yang tulisnya di atas berarti di atas terus, di bawah terus kayak gitu. Nggak bebas kita letakinnya di mana, Pak, kayak gitu. Ya, itu satu. Terus, meskipun dia nanti diletakkannya itu ada di depan konsonan,
kita ngebacanya tetap apa sih namanya, konsonannya dulu kayak gitu, konsonannya dulu kayak gitu. Nanti ada cuman dikit sih yang diletakkan di depan kayak gitu, dan tetap dibacanya konsonan dulu. Terus juga vokal itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia bukan huruf ya, jadi dia harus ditemani oleh huruf yang mana kalau misalkan ditemaninya itu pakai oang kayak gitu nih, pakai yang ini ya, oang. Oang masih inget kan, kayak huruf o, oang ya, oang, oang. Nah jadi oang ini ketika dia menemani vokal, dia nggak ada bunyinya, kan cuman temen doang. Nah, kayak gitu. Jadi dibunyinya langsung vokalnya A gitu ya. Nah, ini huruf apa namanya? Ini vokal A kayak gitu. Jadi oangnya nggak memang waktu pas kita belajar oang juga nggak ada bunyinya kan. Kayak gitu. Nah, dia fungsinya adalah untuk menemani vokal. Kalau yang pernah belajar bahasa Korea mungkin lebih paham ya, karena di Korea juga vokalnya dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ditemani oleh huruf konsonan kayak gitu. Tapi dia tidak dibaca. Nah, sama ya. Di Thailand juga kayak gitu. Jadi misalkan ini dulu ya, kita lihat yang ini dulu, yang A ini. Misalkan namanya Ahmad tadi ya, Ahmad. Berarti kan ada A-nya tuh di depan. Berarti kita kan teman-teman udah lihat tuh bentuk A kayak gimana ya, yang panjang ini. Nah, kita nggak bisa nulis kayak gini A terus kohib gitu ya untuk melambangkan H, nggak bisa. Vokal itu harus ditemani sama OA. Jadi gini, A. Makanya tadi aku bilang ya, kalau satu suku kata dalam bahasa Thailand itu konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan, nggak ada yang vokal duluan. Meskipun bunyinya vokal duluan tadi ya, tapi tetap pada hakikatnya ketika ditulis ada konsonannya nih yang tidak dibaca. Jadi pasti konsonan, vokal, konsonan. Gitu ya teman-teman. Tuh, itu satu konsepnya. Terus kalau konsonan awal itu dibagi 3, ada atas, tengah, bawah, terus konsonan akhir dibagi 2, ada hidup dan mati, vokal juga dibagi 2 ya, yaitu panjang dan pendek. Jadi teman-teman harus perhatikan panjang pendeknya dalam bahasa Thailand, karena ada harokatnya ya. Kalau yang panjang itu 2 harokat, kalau harokat pada paham nggak ya? Jadi panjangnya itu 2 jari ditekuk gitu ya. Jadi misalkan teman-teman ngomong A itu sampai 2 jarinya menekuk aja. Kalau yang pendek itu 1 jari. Jadi A gitu. Ketika ngomong sambil ditekukan jarinya A. Nah, itu sepanjang itu. Terus yang itu sependek itu ya untuk yang pendek A. Kalau untuk yang panjang itu 2 jari. Jadi A gitu. Ya. A sama A gitu. Itu. Terus apalagi ya konsepnya dulu. Udah sih paling itu. Oh iya, satu lagi. Bunyi yang dikeluarkan di vokalnya Thailand itu ada lebih banyak dari bunyi yang ada di Indonesia ya. Bunyi yang sama dulu. Bunyi yang sama itu ada A ya, I, U ya, ini bunyi yang sama A, I, U kayak gitu ya. Tapi dikali 2 ya, karena pendek sama panjang, jadi dikali 2. Terus kalau Indonesia E-nya ada 2 kan, ada E sama E, kayak mekanisme gitu, gitu ya, dan juga ada E ya di Indonesia. Nah kalau di Thailand E-nya ada 4 ya teman-teman bunyinya. Nanti kita akan berkenalan. Bunyinya ada 4 E. Terus dikali 2 ya, dikali 2 karena ada yang pendek sama ada yang. Terus O juga ada 2. Sebenarnya di Indonesia juga O ada 2, cuman mungkin nggak sadar kitanya karena dilambangkannya sama gitu. Jadi seolah-olah nggak ada bedanya, padahal ada bedanya. Nah kalau di Thailand dilambangkannya dengan simbol yang berbeda. Jadi kita tahu nanti mana yang O sama mana yang O. Jadi ada O sama O gitu ya. Itu O-nya ada 2 dikali 2. Ya, itu konsepnya. Tapi jangan takut, kita juga belajar bahasa Inggris, pronunciation-nya masih banyak yang salah, tapi tetap aja ngerti ya, dan dimengerti gitu. Jadi ya Thailand juga jangan takut ya, kalau nanti pronunciation-nya ada yang salah-salah E-nya gitu, mereka juga nanti paham. Terutama yang sering ketuker itu panjang pendek sama E sama O sih. Ya, rata-rata pembelajar Thailand itu. Nah, ayo kita kenalan dulu.
Nah, ini ya teman-teman, jadi harus selalu ditemani oleh oang ini. Ini simbol vokalnya untuk panjang, yang A. A ya, diletakkan setelah konsonan. A. Ya, contohnya, ini contohnya ada yang ada artinya, ada juga yang enggak ya teman-teman. Yang enggak itu maksudnya adalah lihat aja gitu bentuknya. Yang penting teman-teman ngerti membentuknya gitu ya. Ini contohnya, ma ya, 2 jari. Ini kebetulan ada artinya datang. Jadi dia diletakkan setelah. Kalau mau membunyikan A saja, pakai oang ini ya, karena nggak bisa berdiri sendiri. Tapi si oang ini nanti bisa diganti-ganti oleh konsonan apapun ya. Kalau misalkan ma berarti moma ya, pakai bunyi. Kalau kita mau bilang na berarti ya m ini atau moma ini ganti pakai nonu atau nonen yang bunyinya n ya. Nah, gitu. Ini kalau konsonan dan vokal. Terus ini kalau ada konsonan akhirnya. Jadi konsonan awal, vokal, konsonan akhir. Ingat, satu suku kata dalam bahasa Thailand, 2 ya terbentuknya, konsonan vokal, konsonan akhir. Ini kalau konsonan vokal aja, ma. Ini kalau ada konsonan akhirnya, jadi man, kayak gitu ya. Kita pakai contoh moma dan nonu saja yang gampang. Terus, yang pendek, A ya, A, 1 jari, A. Ini lambang A ya, yang 2 kecebong ini diletakkan setelah konsonan. 2 kecebong, A. Jadi misalkan kita, ini contohnya pakai moma lagi, ma, gitu ya, ma, kayak gini posisinya, bacanya, ma. Terus kalau dia kemasukan konsonan akhir, ya, konsonan akhir, si kecebong yang 2 ini jadi pindah teman-teman ke atas dan jadi 1. Jadi 1 ya, seperti ini nih. Jadi 1. Dia pindah ke atas jadi 1. Jadi man. Kayak gitu ya. Jadi pindah posisinya karena kemasukan si ini. Nah, jadi bukan aduh, bagus nggak ya tulisannya? Jadi bukan gini ya, tapi si kecebong ini pindah ke atas jadi 1. Dan jadi 1. Kecebongnya juga cuma 1 ya, Pi, jumlahnya? Iya, jadi 1. Cuman Enggak 1 aja. Jumlah Enggak 2. kecebongnya. Betul, enggak 2. Jadi cuman 1 aja. Ya, pindah ke atas terus cuman 1. Itu untuk yang A. Ya, gampang. Tinggal butuh diingat aja. Terus sekarang yang I, teman-teman. Yang I juga gampang ya. Kalau I itu diletakkannya di atas, bentuknya seperti topi ya. Tuh, kayak gini. Ya, bentuknya seperti topi. Contohnya, ini mi gitu ya. Mi, kebetulan ini udah ada artinya ya. Ini artinya itu ada atau punya. Mi itu artinya ada atau punya. Mi. Kalau kemasukan konsonan akhir, min, biasa aja dia nggak berubah ya, sama biasa aja. Terus kalau i kecil, lihat perbedaannya. Kalau yang i panjang itu ada cerobongnya ya, ada cerobongnya yang ke atas ini nih. Coba teman-teman perhatikan, emang kecil banget nih ya si defaultnya huruf Thailand ini. Terus kalau yang i pendek itu nggak ada kecebong, nggak ada cerobongnya ya, jadi hilang cerobongnya. Nggak hilang sih, nggak ada aja. Terus ini contohnya, mi sama min, ya nggak berubah. Beda dengan yang tadi A, ya nggak berubah. Yang baru berubah so far yang A ya. Kalau kemasukan konsonan akhir itu untuk I dan letaknya di atas, selalu di atas ya teman-teman. Tuh, udah dari sana kayak gitu. Jadi nggak bisa ditaruh di bawah atau di. Sekarang yang ketiga ada U. Kalau U itu di bawah dan bentuknya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Atau misalkan nanti kalau nggak terlalu kelihatan kan nanti dikasih itu 1. Terus kedua, mungkin mulai sekarang di handphonenya coba di setting atau ditambahin keyboard Thailand. Jadi teman-teman bisa lihat posisinya di mana, ada huruf apa aja gitu ya. Mulai sekarang coba ditambahin di handphone. Ini ya, ini untuk U. Dia selalu di bawah ya teman-teman, selalu di bawah. Contoh, mu kayak gini, terus kalau ada konsonan akhir, mun kayak gini biasa ya.
Terus kalau U pendek, dia nggak ada ekornya ya. Nggak ada ekor. Nggak ada ekornya. Jadi langsung aja kayak huruf P terbalik ya. U gitu. Ini contohnya mu, kalau ada konsonan akhir, mun. Gitu, biasa. Jadi A, I, U itu biasa ya. Tinggal ingat-ingat aja bentuknya. Terus kalau I pendek sama U pendek juga biasa. Yang agak sedikit beda yang A ini ya, jangan lupa kalau dia kemasukan konsonan akhir, dia bentuknya jadi gini di bawah. Jadi itu cara baca PDF ininya. Nanti kalau mau dipelajari lagi biar nggak. Tuh aman ya, A, I, U, E, O. Lanjut nih ke yang agak rumit ya, nggak rumit juga sih. Butuh pembiasaan. Selanjutnya ini ada O yang, apa ya aku bilangnya, O bulat kali ya. O bulat. Nah, nanti aku akan kasih teman-teman tentang aplikasi huruf Thailand, terutama vokalnya, buat teman-teman dengerin native speaker-nya ya. Jadi buat teman-teman dengerin O-nya yang kayak gimana, terus E-nya kayak gimana. Nanti di aplikasi itu teman-teman tinggal pencet vokal mana yang mau didengerin, nanti muncul suaranya. Nanti aku kasih. Habis. Terus, tapi sayangnya cuma ada di Android nih. Teman-teman Android semua atau ada iOS juga, ada Apple juga. Android ya, aplikasi yang itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah O bulat ya. Jadi aku bilangnya O bulat. Jadi ini tuh dari dalam gitu. O gitu. O gitu ya. O. Beda sama O. Jadi ini dari dalam O gitu. Bentuknya seperti ini dan letaknya sebelum konsonannya. Letaknya ya. Letaknya sebelum konsonannya. Kayak gitu teman-teman. Bentuknya seperti ini, lihat ya. Nah, terus kenapa sama ini beda? Ini cuma beda font aja ya teman-teman ya. Fontnya nggak sama. Kayak gitu. Tapi yang jelas bentuknya kayak gini. Ya. Oh. Contohnya ini mo ya. Nah ini bacanya mo. Meskipun si vokalnya ditulis duluan, tapi jangan dibaca om ya. Karena ini bacanya mo. Kalau mau nulis om, ada yang tahu nggak nulisnya kayak gimana? Kalau mau nulis om, kayak gini jadinya. Ada oangnya dulu. Bentar, aku lupa lagi posisinya. Nah, ini dia. Jadi, nah ini baru dibaca. Kelihatan nggak sih teman-teman? Atau kekecilan? Ini baru dibacanya om ya. Karena M-nya jadi konsonan akhir. Nih, kehapus. Nah, jadi gini. O, terus M, jadi om gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada ini ya bacanya jadi mo. Gitu, mo, paham ya? Ini cuman masalah letak aja. Jadi si O ini diletakkannya sebelum konsonannya, tapi dibacanya tetap konsonan. Gitu ya teman-teman. Terus yang bawah kalau kemasukan konsonan akhir biasa ya, nggak berubah. Jadi mon, tetap mon gitu ya. Oh iya, jangan lupa ini panjang ya, mo gitu. Mon ya, itu. Terus kalau yang pendek itu ada kecebongnya 2. Ya, itu aja bedanya. Ada kecebongnya 2. Jadi dia O pendek. Contohnya ini ya, mo. Ini ada artinya. Mo itu cocok atau sesuai. Mo ya. Mo. Tuh. Nah, terus kalau kesisipan konsonan akhir, nonu, itu jadi hilang simbol ininya ya. Simbolnya hilang. Atau bukan hilang sih. Jadi nggak ada aja gitu. Jadi langsung. Konsonan awalnya, langsung konsonan akhir. Kayak gitu ya. Jadi ininya nggak ada simbolnya. Jadi langsung dibacanya mon. Mon. Gitu. Mon. Ya nggak ada simbol apapun. Jadi mon. Kayak gitu ya. Itu untuk yang O. Ya. Terus lanjut. Selanjutnya. Habisin aja kali ya si ininya, si vokalnya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Habis aku up PDF-nya. Aku terangin dulu cara baca PDF. Selanjutnya ini O yang kalau aku bilang cempreng ya. Jadi kayak O gitu. O. Jadi kalau yang tadi itu O kan. O beda ya.
O sama O gitu. Kalau ini lebih lepas O. Nah, bentuknya adalah oang. Jadi oang itu hati-hati ya, ada dua. Pertama yang dia tidak dibaca, which is menemani vokal. Pertama yang memang dia adalah vokal itu sendiri. Jadi O kayak gini. O ya, O. Contohnya mo gitu ya, mo. Terus kalau ada konsonan akhir jadi mon, nggak berubah. Terus kalau pendek kayak gini ya. Ini lambangnya. Jadi jangan jangan tertipu. Jadi ini adalah bagian dari vokal itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Meskipun dia ada kecebongnya, dia nggak dibaca A lagi, teman-teman. Karena dia memang bukan A. Lihat aja, kalau misalkan dia A, pasti nggak ada ininya. Ya, nggak ada teman-teman ininya. Kalau dia ada teman-temannya, ya berarti itu adalah vokal itu gitu. Vokal ini, kalau ini O pendek ya. Jadi O pendek itu adalah ini dan ini, satu kesatuan. Ya, nggak bisa dipisah. Sama seperti yang atas-atas juga tadi ya, aku lupa nerangin. Jadi takutnya teman-teman berpikir, kok itu ada kecebongnya tapi nggak dibaca A. Enggak ya. Jadi itu adalah memang bagian dari vokal itu gitu. Jadi mesti diingat. Mo. Nah, ternyata ini yang artinya cocok ya, bukan yang tadi di atas tuh. Aku masih ketukar. Ini O pendek. O pendek. Nah, dia seperti ini ya, teman-teman. Mo ini yang artinya cocok atau sesuai. Kayak gitu. Terus kalau misalkan disisipi konsonan akhir, bentuk yang 3 ini, satu di depan, di belakang, sama ini menjadi seperti ini ya teman-teman. Menjadi seperti ini. Dan ini. Ya, menjadi seperti itu. Ini kalau nggak ada konsonan akhir, mo. Ini kalau ada konsonan akhirnya, mon. Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kalau ada konsonan akhirnya harus berubah dan lain sebagainya? Itu tuh sebenarnya ada fungsinya. Fungsinya apa? Mungkin teman-teman tahu sendiri kalau di bahasa Thailand itu nggak ada spasinya kan? Nggak ada spasinya. Nah, terus bagaimana caranya kita tahu sebuah kata itu berawal dan berakhir itu seperti apa? Nah, salah satu contohnya adalah perubahan perubahan formasi si vokal ini ya, itu nunjukin bahwa satu kata itu udah berakhir, terus kata di depannya berarti itu kata baru lagi kayak gitu ya. Itu ada fungsinya. Nanti ketika udah mulai baca pasti bakal paham sendiri, bakal kebantu. Oh ya, pantesan ya si misalkan yang tadi yang A pendek, oh pantesan ya si A pendek ini kecebongnya harus ke atas. Jadi kita tahu kalau itu adalah konsonan akhir gitu, bukan awalan kayak gitu. Itu fungsinya ya. Mungkin sekarang belum belum kepikir. Kita lanjut dulu ya, sedikit lagi yang masih semangat kan? Nah, sekarang kita masuk ke yang E ya. E ini ada 4. Nah, nanti yang lebih jelasnya lagi untuk bunyinya itu di aplikasi yang bakal aku kasih ya teman-teman. Jadi itu langsung native, jadi biar teman-teman tahu gitu perbedaannya ya. Kayak gitu. Langsung dari native. Yang E yang pertama itu, kalau menurut aku ini kayak cempreng. Jadi kayak suara kambing. Gitu ya. Jadi kayak gitu. 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 Kayak kambing gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu adalah kail 2 di sini ya. Kail 2 di sini. Mana nih anak? Kail 2. Contohnya me gitu ya. Me. Terus kalau ada konsonan akhir nggak berubah, men gitu ya. Terus kalau pendek seperti biasa ada kecebongnya, tapi ingat ini adalah bagian dari vokal bukan A ya, meskipun ada kecebongnya ini. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan ya, teman-teman harus. Jadi ini adalah pendek. Seperti ini, me gitu ya. Terus kalau dia disisipi konsonan akhir akan berubah kecebongnya ke atas, bentuknya jadi seperti ini ya. Kayak apa nih kalau di huruf Arab itu? Ya, tasjid. Ya, kayak gitu. Jadi men kayak gitu ya, teman-teman. Perubahan bentuknya. Lanjut ini yang sate ya, sate sate biasa. Ini
Satu kailnya ya. Dan ditulisnya di depan ya. Lupa aku tadi bilang. Jangan lupa di depan konsonannya. Dan ingat dibacanya konsonannya dulu. E ya. E biasa. Panjang ya. Me gitu. Kalau yang tadi me, ini me. Beda kan? Nanti lebih jelasnya di aplikasi itu ya. Di sini aku kasih. Ini kalau yang pendek ada kecebongnya lagi. Itu jadi me. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini masih yang tadi sate ya. Kalau ada konsonan akhir untuk yang panjang, biasa nggak berubah, jadi men. Kalau yang pendek berubah, dia jadi ke atas ya. Jadi ke atas. Jadi ini men. 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 Gitu. Jadi ke atas. Lanjut. Nah, ini yang agak enggak sih. Cuman belum terbiasa aja kali ya. Nah, ini itu adalah yang ketiga, which is ini kayak yang 4 metode ya melakukan yang gitu ya. Kayak gini. Jadi lambangnya ini yang hitam ya. Ingat ya teman-teman, lambang vokalnya itu yang hitam. Yang merah ini maksudnya adalah si oang yang menemani itu dan bisa dirubah-rubah ke konsonan-konsonan apapun, bebas ya. Ini adalah ya, contohnya kita lihat yang ini dulu ya garisnya. Jadi ini gitu ya, panjang kayak gitu ya. Terus kalau ada konsonan akhir yang oang ini ya, dia pindah tuh posisinya jadi ke atas seperti i ya. Seperti i pendek ya. Ini kayak aku tipe ya, ini harusnya nonu ya, bukan obaiman. Jadi harusnya nonu. Jadi ini dibacanya den, artinya berjalan ya, den, kayak gitu ya. Tuh kalau ada konsonan akhirnya. Nah kalau konsonan akhirnya itu adalah yoya dan bentuknya seperti ini ya, itu bacanya jadi yang kayak orang Sunda, gitu ya. Jadi ini bacanya bukan kei tapi kei gitu ya, lebih dalam gitu, gitu. Kayak mau sendawa, kei gitu, kayak mau sendawa ya. Nanti latihan aja sambil dengerin aplikasi itu, sambil habis dipencet terus aplikasinya ngomong apa terus nanti tiruin, itu aja ya. Sekarang belajar bentuknya dulu. Sekarang kalau pendek kayak gini ya, dan pendek ini dia nggak pernah dimasuki oleh konsonan akhir ya, jadi bentuknya hanya ini aja, nggak pernah ada konsonan akhir. Bentuknya seperti ini, tinggal ditambahin kecebong ya, sama seperti ini yang atas. Jadi pendek. Jadi ini bacanya ye, kayak gitu teman-teman. Terakhir, nah ini yang kayak Sunda, ya kayak mau sendawa sih kalau kata aku, gitu ya, kayak gitu. Habis makan kan pasti sendawa ya, gitu. Nah, bentuknya ini cerobongnya ada 2 ya. Kalau cerobongnya 1 i, cerobongnya 2 ya, dan panjang. Contohnya me gitu ya, me artinya tangan. Terus kalau ada konsonan akhir dem, kalau ada konsonan apa namanya, ini ketinggalan ya si oangnya, jadi ini harusnya ada oangnya nih, jadi kayak gini. Jadi me gitu ya, me harusnya ada oangnya. Ini tipe nih, nanti aku betulin sebelum aku kirim ya. Jadi gini, me ya harusnya me gitu, me itu kayak gini. Jadi itu adalah yang atas ini sama yang ini, sama si oangnya ya, me gitu. Nah kalau dia nggak ada konsonan akhirnya, baru si oangnya menghilang atau nggak dipakai ya, nggak hilang juga sih, nggak ada aja gitu. Terus dikasih moma, maksudnya dikasih konsonan akhir gitu ya. Jadi bacanya dem, ya ini mungkin sering dengar ya teman-teman, ini merek Thai tea di Indonesia, dem. Kalau orang bilangnya apa, dum apa, dum atau apa gitu. Padahal ini bacanya dem ya. Dem artinya minum, dem. Nah ini kalau pendek, dia seperti cincin ya, di atas ada cincinnya, pendek. Me gitu. Meng. Kalau ada konsonan akhir nggak berubah. Meng. Tinggal ditambahin aja langsung konsonannya. Meng. Gitu teman-teman untuk vokal. Wow. Hari ini banyak banget ya, semoga nggak kecepatan.
Semoga teman-teman sempat untuk menyerapnya. Kalaupun enggak nanti tinggal dipelajari lagi ya teman-teman. Itu sih. Nah, yang penting konsepnya aja dulu paham. Kalau masalah hurufnya atau simbolnya hafal atau enggak kan masih ada waktu buat gitu. Kira-kira untuk konsepnya apakah paham? Untuk konsepnya nih. Paham ya? Konsepnya paham. Paham, Ki. Siap. Nah, kalau gitu bentar. Nih ya, aku screenshot aplikasinya. Aku kasih di grup. Ini namanya apa sih? Mana sih tadi? Oh, udah aku hapus, tapi aku masih tahu. Bentar ya. Nah, ini dia. Sekalian sama ini nih ya, aku sama kamusnya ya, ini bagus banget. Aku rekomendasiin untuk teman-teman. Jadi silakan download install 2 ini. Ya. Ini kok aku install ya ternyata. Kok nggak ada ya? Tuh ya teman-teman di grup WhatsApp. Nanti cara pakainya. Ini coba aku kasih lihat. Oh ada nih. Nanti cara pakainya di bawah itu ada reference chart. Nih bentar coba ya aku kasih lihat reference chart. Terus vowel. Nah, mungkin dia akan pakai font yang berbeda sepertinya. Soalnya di aku kenapa ini fontnya jadi berbeda gini. Dulu soalnya fontnya nggak gini. Tapi nggak apa-apa. Itu tolong di-download. Terus ini ya ada reference chart. Terus teman-teman klik yang vowel. Klik yang vowel. Nah, nanti vowelnya itu diklik aja. Misalkan teman-teman mau dengar apa. Sara itu artinya vokal ya. Jadi kalau teman-teman dengar Sara A, jadi itu vokal A. Itu buat ngejak. Jadi kalau konsonan itu kan ada namanya moma kayak gitu. Nah, kalau vokal itu ngejanya ada saranya. Sara A, Sara I, Sara U kayak gitu. Ya, itu untuk latihannya, untuk latihan mendengarkan bunyi-bunyinya biar lebih mantap lagi ya, langsung dari titiknya A, I, U, E, O-nya. Terus ini PDF-nya untuk supaya teman-teman tahu bentuknya seperti apa, karena ada beberapa vokal yang kalau kemasukan konsonan akhir jadi berubah posisinya, jadi berubah bentuknya juga. Terus sebelum nanti kita bertemu lagi, kan nanti kan kita ketemu lagi agak beberapa hari gitu kan. Coba tolong dihafalkan lagi yang mana yang konsonan akhir apa aja, yang bunyi apa aja gitu ya. Terus yang nggak masuk konsonan akhir yang mana. Terus vokal itu bentuknya seperti apa. Terutama bentuk sih ya. Bentuk kan tadi konsepnya katanya udah paham. Jadi bentuknya nih diingat-ingat kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, karena sudah habis ya konsonan dan vokalnya, tapi vokal sebenarnya masih ada ya. Nanti ada satu lagi, tapi nggak bisa dibahas sekarang karena waktunya nggak cukup. Minimal teman-teman udah konsonan semua udah, sama vokal tunggal. Ingat ya ini, vokal tunggal. Karena nanti ada vokal ganda. Vokal tunggal udah. Jadi mantepin dulu ini, terus install keyboard bahasa Thailandnya. Biasanya kalau di Android mah langsung ada dari Google-nya. Jadi tinggal lihat aja. Terus tinggal lihat-lihat aja apa namanya, mulai biasakan diri dengan huruf-hurufnya, mulai lihat caption artis favoritnya mungkin, atau misalkan apalah dokumen-dokumen dalam bahasa Thailand yang simple-simple, nggak perlu bisa lancar semuanya, hargai aja progres-progres kecil yang teman-teman bisa, misalkan bisa baca satu suku kata aja, kayak misalkan ini, oh ini di, kayak gitu, itu harus teman-teman appreciate diri teman-teman, itu udah sangat berhasil gitu ya, sambil nanti sedikit demi sedikit kayak gitu sih teman-teman untuk tipsnya sambil nunggu pertemuan berikutnya kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin?
Oh iya, nanti kalau keyboard Thailand itu dia ada 2 ya, bukan ada 2, maksudnya ada 2 layer, ada layering gitu. Ada layer pertama, kayak kue lapis ya, ada layer pertama, terus ada layer kedua. Layer pertama itu adalah biasanya huruf-huruf yang sering dipakai, terus layer yang kedua itu yang jarang. Nanti teman-teman lihat aja, cek sendiri dia. Gitu paling. Mikam Tamai ada pertanyaan. Jangan lupa sama download yang warna ungu juga ya, itu kamus bahasa Thailand. Rekomen. Itu sih paling teman-teman. Mungkin sekarang nungguin PDF-nya ya. Jadi aku stop dulu share-nya, aku stop dulu recording-nya dan kita aku up recording sama PDF-nya supaya teman-teman bisa langsung belajar lagi gitu. Udah download please ya, dibaca. Itu paling ถ้าไม่มีคำถามอีกแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้านะครับ Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Aku udah nulis belum tanggal berapa? Udah ada ya yang perubahan jadwalnya ya? Iya, sudah ada, Pi. Siap. Oke, ketemu lagi teman-teman ya. ขอบคุณมากนะครับทุกคน Bye-bye นะครับ เจอกันนะครับ Terima kasih BIB. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye, sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Selamat istirahat, stay healthy. Thank you, thank you.